Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Rabbi Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih teman-teman 14 orang sudah bergabung secara lebih awal dibandingkan jadwal yang sebelumnya, begitu ya, jadwal semulanya. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas terkait dengan kinetika reaksi bioproses, begitu Dek. Jadi ada beberapa model persamaan yang akan saya share ke teman-teman tentang apa itu persamaan-persamaan yang biasanya dipakai kalau misal kita akan merancang suatu bioreaktor, begitu. Baik, kita mulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk share screen ya. Oke, sebentar. Oke, teman-teman, terkait dengan kinetika reaksi, insya Allah nanti ini saya akan jelaskan dulu beberapa materi yang berkaitan dengan kinetika reaksi enzimatis yang nanti akan sering kita gunakan, akan teman-teman familiar begitu ya, kalau misal nanti teman-teman merancang suatu bioreaktor. Nah, sebelum masuk ke apa saja model kinetika reaksinya, kita akan membahas dulu latar belakang gitu ya, background yang mendukung terkait dengan kinetika reaksi. Jadi di dalam suatu reaktor bioproses begitu ya, atau bioreaktor, nanti kita akan menggunakan mikroorganisme begitu teman-teman, mikroorganisme sebagai katalisnya, sehingga di dalam mikroorganisme ini nanti akan dihasilkan begitu ya, mikroorganisme itu nanti akan menghasilkan suatu enzim tertentu, yang kemudian enzim itulah sebetulnya yang ada di dalam mikroorganisme yang akan kita manfaatkan begitu deh, yang akan kita manfaatkan sebagai katalisnya. Jadi enzim gitu ya, enzim itu adalah katalis biologi, yaitu molekul protein. Jadi enzim itu nanti berupa protein begitu teman-teman, molekul protein yang dihasilkan begitu ya, dihasilkan oleh sel makhluk hidup. Jadi oleh mikroorganisme yang ada di dalam makhluk hidup seperti kita, seperti manusia, seperti hewan, seperti tumbuhan, seperti mikroorganisme. Jadi di dalam sel kita itu ada suatu sel, ada suatu mikroorganisme yang nanti akan berfungsi untuk menghasilkan enzim. Nah, enzim itulah yang nanti kemudian akan kita gunakan sebagai katalis biologi. Nah, yang harus teman-teman perhatikan terkait dengan reaksi enzimatis dengan reaksi kimia pada umumnya di reaktor begitu ya, itu nanti berbeda begitu teman-teman. Jadi cara kerja dari reaksi enzimatis dengan cara kerja reaksi kimia itu nanti berbeda. Apa saja bedanya? Yang pertama adalah katalis enzimatis ini seperti yang saya sudah sampaikan ya di beberapa minggu yang lalu, bahwa dia nanti sifatnya adalah spesifik. Jadi apa itu maksudnya spesifik? Jadi enzim itu nanti hanya bisa mengsekresi, bisa memetabolisme atau bisa mempercepat reaksi suatu zat tertentu saja begitu. Jadi semisal enzim lipase. Jadi enzim lipase cuma bisa mensekresi lemak begitu. Kemudian enzim selulase hanya bisa mensekresi selulase. Jadi enzim selulase tidak bisa mensekresi zat lemak atau amino begitu, dia tidak bisa. Jadi katalis enzimatis itu nanti sifatnya sangat spesifik, sehingga dia hanya bisa bekerja pada suatu zat yang dia bisa lakukan saja, tidak ke zat yang lain begitu. Jadi hanya sedikit begitu ya substansi yang bisa kita lakukan katalisis di enzim. Kemudian perbedaan yang kedua terkait dengan reaksi enzimatis dengan reaksi kimia itu adalah terkait dengan lajunya. Jadi laju reaksi enzim begitu ya, laju reaksi enzimatis sebagai proses katalitik biasanya jauh lebih cepat dibandingkan dengan reaksi yang sama ketika diarahkan oleh katalis non-biologi. Jadi dari sisi laju reaksi enzimatis itu cepat begitu deh. Jadi apa sih sebenarnya fungsi katalis teman-teman di suatu reaktor?
fungsi dari katalis di dalam suatu reaktor adalah untuk mempercepat reaksi. Nah, gimana caranya mempercepat reaksi? Katalis ini akan menurunkan yang namanya energi aktivasi, begitu ya, akan menurunkan energi aktivasi. Dan energi aktivasi itu nanti bisa diturunkan jika katalis ini sudah siap, begitu deh. Jadi dia sudah siap menurunkan energi aktivasi tersebut. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan katalis yang biasanya dipakai di reaktor kimia pada umumnya, jadi biasanya kan katalis di reaktor kimia pada umumnya itu kan nanti kita akan bagi bermacam-macam ya, berdasarkan fasenya biasanya, yaitu reaksi padat, katalis padat dan katalis cair. Biasanya katalis cair itu nanti terjadi atau dipakai di reaksi cair-cair yang nanti reaktornya adalah CSTR atau batch. Biasanya katalis cair itu biasanya katalis asam atau katalis basa begitu teman-teman. Jadi bisa asam sulfat, bisa larutan NaOH yang nanti kita akan gunakan untuk sebagai katalis karena dia nanti bisa mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Itu kalau katalisnya cair. Kemudian kalau katalis padat biasanya di reaksi kimia itu sekali lagi itu juga tergantung spesifik sama kayak enzimatik ya. Jadi katalis padat itu nanti juga tergantung dari reaksinya. Contohnya kalau semisal kita ingin mereaksikan merubah CH4 metana, gas metana menjadi gas karbon. Jadi di reaksi pembentukan pupuk urea, begitu ya, pupuk urea itu kan untuk bikin amoniaknya, begitu untuk bikin amoniaknya, pupuk urea kan turunan dari amonia ya, gas amonia ya, dia NH3. Nah, NH3 ini di industri petrokimia NH3, N-nya kita ambil dari udara, N2 di udara, H2-nya kita gunakan dari dari pemecahan CH4 atau metana CH4. Jadi dari CH4 itu nanti kita ambil, kita ubah menjadi hidrogen. Nah, proses perubahan CH4 menjadi hidrogen itu kan terjadi di suatu alat, suatu reaktor yang disebut nanti adalah reaktor reformer kukus gitu ya, steam reformer sebutannya. Steam reformer. Nah, steam reformer itu sebetulnya pada dasarnya dia adalah reaktor FBR, fixed bed reactor, yang mana memang di steam reformer itu ada katalis padat yang sudah tertanam di dalam alat tersebut. Nah, katalis padat yang dipakai adalah tembaga Cu begitu ya. Nah, beda kalau setelah steam reformer nanti ada satu lagi alat yang disebut dengan shifter. Jadi shifter itu fungsinya adalah untuk menggeser karbon monoksida menjadi karbon dioksida gitu ya. Karbon monoksida menjadi karbon dioksida, CO menjadi CO2 di dalam suatu reaktor juga. Nah, tetapi katalis padatnya kita pakai Ag, kita pakai perak. Jadi di sini kita bisa bandingkan begitu teman-teman bahwa katalis padat, baik katalis padat, katalis cair, dan nanti katalis enzimatis itu nanti fungsinya dia spesifik tergantung reaktan yang akan kita umpankan ke dalam reaktor dan dia memiliki laju reaksi yang berbeda-beda. Nah, kalau dari sisi laju reaksi kita bandingkan antara katalis cair, katalis padat, dan katalis enzimatis untuk enzimatis secara biologi ya, secara bioproses. Dari sisi laju reaksinya memang jauh lebih cepat. Karena apa? Karena laju enzimatis ini kita hanya memerlukan, gitu. Kenapa kok bisa lebih cepat? Karena sejumlah kecil. Jadi enzim yang diperlukan itu kecil, teman-teman. Jadi kalau misal kita bandingkan di CSTR khususnya ya, di CSTR biasanya katalis yang kita akan masukkan, katalis cair yang kita masukkan ke dalam CSTR itu nanti memiliki kadar begitu ya, memiliki komposisi yang biasanya di sekitaran 10% sampai 20% dari umpannya. Jadi lumayan cukup banyak nih enzim yang digunakan. Nah, katalis cair yang digunakan, sehingga karena katalis cair yang digunakan itu banyak, maka otomatis waktu yang digunakan untuk dia mengaktifkan diri dia sendiri dan kemudian untuk menurunkan energi aktivasi dia memerlukan waktu yang cukup lebih lama dibandingkan enzim. Karena kalau kita pakai enzim kita tidak memerlukan konsistensi yang cukup tinggi begitu deh. Jadi di dalam suatu bioreaktor
katalisnya kalau kita bandingkan ya, kalau katalis asam kan sekitar 10-20% dari umpan. Nah, kalau enzimatis itu hanya 1-5% dari umpan, atau bahkan 0,1-1% dari umpan. Nah, karena enzimnya kecil, sedikit begitu deh, sehingga otomatis laju reaksinya pula dia akan lebih cepat begitu. Kemudian perbedaan dari antara reaksi enzimatis dengan reaksi katalis katalis reaktor kimia pada umumnya adalah kepada kondisi reaksi. Jadi teman-teman ya juga sudah sering dengar begitu ya, bahwa untuk menghasilkan suatu produk kimia, contohnya petrokimia saja, kita membutuhkan suhu dan tekanan yang cukup tinggi begitu. Ataupun di oil and gas itu juga membutuhkan tekanan dan suhu yang cukup tinggi. Tetapi di reaksi enzimatis, kondisi reaksinya biasanya dia ringan, jadi dia hanya ada di kondisi kamar. Jadi kondisi standar di 1 atm 30 derajat Celcius, bisa juga di 1 atm 50 derajat Celcius, sehingga kondisi reaksinya terkait dengan reaksi enzimatis itu juga ringan. Itulah kenapa treatmentnya begitu ya, treatment terhadap enzimatis juga lebih mudah dibandingkan kalau kita mentreatment reaksi kimia pada umumnya. Kemudian poin yang keempat terkait dengan reaksi enzimatis itu adalah enzim itu adalah suatu molekul yang relatif sensitif atau tidak stabil begitu, sehingga memang dalam sisi perawatannya, dalam sisi pretreatmentnya, teman-teman kemarin sudah belajar cukup banyak begitu ya, bahwa pretreatment mikroorganisme yang akan menghasilkan enzim ini memang kita butuh concern tambahan begitu, sehingga ini yang cukup membedakan begitu dek, membedakan enzim dengan katalis kimia pada umumnya. Kalau katalis kimia pada umumnya ya kita tinggal simpan di tangki saja, kita tidak terlalu fokus, tidak terlalu memperhatikan daya simpannya. Insya Allah kinerja dari enzim dari katalis kimia itu akan tetap. Jadi contohnya asam sulfat yang digunakan untuk katalis cair, atau semisal padatan Ag, padatan Cu yang digunakan sebagai katalis padat, teman-teman tinggal simpan saja di tangki untuk yang cair ya, untuk asam sulfat cair. Kemudian Cu dan Ag teman-teman simpan di silo saja, itu insya Allah tidak akan terjadi deformasi, tidak akan terjadi perubahan terhadap struktur fisik dari katalis kimia tersebut. Tetapi berbeda kalau semisal enzim Jadi enzim memang agak PR itu adalah di penyimpanan dan di pretreatmentnya. Karena apa? Dia sangat sensitif, sehingga memang memerlukan treatment yang jauh lebih fokus di situ terkait dengan penanganannya ya. Jadi suhunya kalau semisal dia hanya kuat di suhu 30 ya teman-teman tidak boleh menyimpan dia di lebih dari 30 derajat, karena sedikit saja dia naik suhunya dari suhu simpannya, maka otomatis si enzim itu juga tidak akan bisa digunakan begitu. Jadi intinya dia agak sedikit rewel di treatmentnya ya, sehingga betul-betul harus kita persiapkan dengan cukup baik. Itu adalah untuk kelemahan dari katalis enzimatis itu. Nah, terkait dengan nama enzim ini adalah terkait aturan-aturan standar terkait dengan nomenklatur enzim. Jadi ini contoh untuk enzim-enzim yang biasanya digunakan untuk proses pembuatan produk yang kita laksanakan secara bioproses gitu ya. Yang pertama adalah untuk keju. Jadi keju kita bisa gunakan enzim yang disebut dengan renin gitu ya. Enzim renin ini nanti akan mensekresi lemak yang ada di susu, sehingga nanti dia jauh menjadi asam gitu ya, dari lemak menjadi asam lemak, sehingga nanti keju akan terbentuk itu oleh renin begitu teman-teman. Kemudian ada juga pepsin dan tripsin. Jadi ini contoh dari enzim yang berfungsi untuk menghidrolisis protein, tetapi dia ada di kondisi pH yang berbeda-beda. Jadi
kita makan protein, seperti teman-teman kita makan daging ayam, daging sapi, telur, kemudian tahu, tempe di dalam mulut, ini nanti di dalam lambung akan kita hidrolisis gitu ya, kita akan hidrolisis. Nah, ada sebagian besar makanan kita memang biasanya basah sifatnya, jadi sifat makanan kita itu biasanya basah, tetapi ada juga yang sifat protein itu yang akan kita makan itu sifatnya asam, sehingga enzim yang akan menghidrolisis protein begitu ya, akan mensekresi protein itu juga akan berbeda tergantung dari sifat pH yang dibawa oleh makanan tersebut, yang dibawa oleh sumber protein tersebut. Jadi kalau semisal makanan tersebut dapat sifatnya basa, maka protein itu nanti akan dihidrolisis oleh tripsin, enzim tripsin namanya. Di sisi lain, kalau makanan tersebut sifatnya asam, gitu ya, sifatnya asam, maka kandungan protein yang ada di dalam makanan tersebut akan dihidrolisis oleh pepsin. Jadi ini adalah 3 contoh yang mungkin namanya namanya nggak ngefek. Jadi namanya beda, begitu, namanya beda dibandingkan dengan fungsinya. Nah, biasanya untuk nomenklatur dari enzim itu standarnya itu di 2 poin ini, teman-teman, di 2 poin ini. Jadi yang pertama, enzim itu kita namakan dengan penamaan nama substrat, begitu, dengan format nama substrat ditambah ase. Jadi kalau semisal starch gitu ya, jadi semisal dari pati begitu, dari pati kita akan breakdown begitu ya, kita akan turunkan ikatannya, karena pati kan ikatannya kompleks begitu, kita akan turunkan dia menjadi ikatan yang lebih tunggal, menjadi glukosa, maltosa, dan oligosakarida. Ini kita menggunakan alfa amilase, karena pada dasarnya starch itu nama lainnya adalah amilum, kan ya, begitu teman-teman. Jadi substratnya namanya amilum, maka kita tambahkan ase, jadi amilase, alfa amilase. Kemudian laktosa ini kita bisa breakdown, begitu, kita bisa breakdown menjadi, ini kan laktosa salah satu contoh disakarida ya, jadi gula yang sifatnya ikatannya ganda yang terdiri dari glukosa dan galaktosa. Jadi glukosa dan galaktosa ini dia monosakarida yang kalau semisal berikatan dia menjadi disakarida, yaitu laktosa. Nah, laktosa kita bisa breakdown menjadi glukosa dan galaktosa dengan bantuan enzim laktase, karena namanya laktosa dan tambah ase jadi laktase. Begitu seterusnya untuk lipid menjadi asam lemak dari gliserol menjadi enzim, membutuhkan enzim lipase. Kemudian maltosa ini merupakan bentuk disakarida dari 2 glukosa, kita gunakan enzim maltase begitu. Kemudian untuk mensekresi urea kembali menjadi amonia begitu ya, menjadi amonia dan CO2, kita pakai enzim urease. Kemudian untuk membreakdown selubiose menjadi 2 glukosa, beberapa glukosa itu juga kita sebut dengan enzim selubiase begitu teman-teman. Jadi penamaan enzim biasanya digunakan dengan menambahkan kata sub kata ase begitu ya, suku kata ase setelah nama substratnya begitu. Jadi amilase, laktase, lipase, maltase, urease, dan selubiase itu contohnya. Kemudian nama nomenklatur enzim yang biasanya digunakan juga dilihat dari reaksinya. Jadi proses reaksinya itu namanya apa gitu. Proses reaksinya namanya apa, kita tambahkan ase. Contohnya untuk merubah alkohol menjadi asetaldehid gitu ya. Alkohol menjadi asetaldehid. Jadi contohnya ini etanol menjadi asetaldehid. Di sini alkohol menjadi aldehid, itu disebut dengan perubahan hidrase kan ya, Dik. Jadi ikatan hidrogen yang ada di alkohol terhadap aldehid itu berkurang 1, sehingga disebut dengan alkohol dehidrogenase enzimnya nanti.
Karena proses ini disebut dengan alkohol dehidrogenasi, begitu ya. Jadi pengurangan hidrogen di dalam alkohol menjadi aldehid itu kan prosesnya namanya dehidrogenasi alkohol. Maka enzimnya disebut dengan enzim alkohol dehidrogenase, begitu. Kemudian proses perubahan glukosa menjadi fruktosa. Jadi glukosa dan fruktosa itu merupakan sama-sama monosakarida, begitu ya, sama-sama ikatan gula yang tunggal, tetapi dia memiliki struktur ikatan kimia yang berbeda. Glukosa dengan fruktosa itu sama-sama monosakarida, jadi dia sama-sama isomer, begitu deh. Isomer, masih ingat ya isomer itu apa? Isomer itu adalah bentuk molekul sama, tetapi rumus strukturnya nanti berbeda, begitu deh. Nah itu juga kita gunakan reaksi isomerisasi itu terhadap glukosa menjadi fruktosa, atau mungkin nanti glukosa menjadi galaktosa. Fruktosa menjadi galaktosa itu juga merupakan suatu reaksi isomerisasi. Nah, untuk menjadi ini kita menggunakan namanya reaksinya adalah isomerisasi glukosa, maka enzimnya disebut dengan glukos isomerase, begitu ya, glukos isomerase. Kemudian juga ada reaksi pembentukan asam glukonat, gitu ya, asam glukonat, gluconic acid dari glukosa. Jadi glukosa itu kita bisa hidrolisis lebih lanjut dan kita oksidasi lebih lanjut yang menjadi asam glukonat. Nah, proses ini disebut dengan oksidasi glukosa ya, maka enzimnya disebut dengan glukos oksidase. Jadi itu adalah salah satu contoh teman-teman untuk penamaan enzim. Jadi yang kelompok yang pertama ini adalah ya enzimnya dinamakan tidak berdasarkan proses ya. Jadi ada renin untuk keju, kemudian pepsin, tripsin untuk menghidrolisis protein, kan tidak ada pakemnya gitu. Kemudian kelompok yang kedua, pakem yang kedua adalah penamaan enzim dilihat dari nama substratnya ditambah ase, dan pakem yang ketiga adalah terkait dengan reaksinya. Jadi proses reaksinya ditambah ase itu disebut ini juga pakem untuk penamaan enzim. Gitu teman-teman. Oke. Nah, ini beberapa poin penting teman-teman terkait dengan enzim. Jadi enzim itu biasanya, jadi seperti apa tuh, bagaimana enzim itu akan kita peroleh dari suatu makhluk hidup. Nah, biasanya enzim itu kita akan diproduksi oleh mikroorganisme yang tumbuh di dalam kultur murni atau diperoleh langsung dari tumbuhan dan hewan, begitu. Jadi kayak pepsin, tripsin itu kita bisa ambil dari asam lambung kita. Jadi enzim ini kita bisa isolasi dari asam lambungnya hewan, begitu. Kemudian enzim alfa amilase juga kita bisa isolasi, begitu, kita bisa isolasi dari air liur kita dan lain sebagainya, begitu teman-teman. Jadi enzim itu kita bisa peroleh dari, kita bisa isolasi mikroorganismenya, kemudian kita biarkan mikroorganisme itu akan menghasilkan enzimnya, atau kita bisa langsung ambil enzimnya dari isolasi dari makhluk hidupnya, itu boleh gitu. Nah, terkait dengan enzim enzim itu bisa juga dihasilkan secara komersial teman-teman. Jadi di industri farmasi biasanya kita juga gunakan enzim gitu ya untuk membuat produk farmasinya. Nah, enzim itu kan juga nggak bisa kita pengen enzim diambil dari isolasi makhluk hidup gitu kan tidak gitu ya. Sehingga biasanya enzim itu cara mengisolasi dari kultur, baik dari hewan ataupun dari tumbuhan, itu cukup sekali, kemudian nanti oleh pabrik begitu, nanti enzim itu akan kita kembangbiakkan ya, sama kayak mikroorganisme itu deh. Jadi mikroorganisme kita ambil, dari mikroorganisme itu nanti menghasilkan enzim, baru mikroorganisme itu kita akan kembangbiakkan, sehingga setelah mikroorganisme itu berkembang, maka otomatis kan enzim yang kita gunakan juga akan banyak begitu. Nah,
berbicara terkait itu, maka otomatis ada beberapa poin gitu ya berkaitan dengan enzim yang diproduksi secara komersial gitu. Enzim yang diproduksi secara komersial itu nanti secara operasionalnya gitu, secara operasionalnya kita akan klasifikasi ya, kita akan klasifikasi menjadi 3 outputan gitu ya, 3 outputan. Yang pertama adalah enzim industri. Ya, enzim industri ini biasanya digunakan untuk proses pembuatan bahan yang non medis begitu ya. Jadi seperti alfa amilase, protease, glukosa, isomerase, lipase, katalase, kemudian asilasi penisilin dan lain sebagainya. Jadi ini adalah beberapa enzim yang digunakan untuk outputan produk yang non medis. Jadi contoh kalau amilase kita gunakan untuk membuat gula cair. Jadi dari bahan yang punya pati kita bisa bikin gula cair dengan menggunakan alfa amilase dan lain sebagainya. Begitu. Jadi outputannya itu bukan medis, itu disebut dengan enzim industri. Biasanya memang pabrik kimia yang relate itu pakai alfa amilase ya teman-teman, karena gula cair yang biasanya kita beli di supermarket itu adalah dari proses fermentasi dari polisakaridanya gitu. Nah, lalu kemudian kelompok enzim komersial yang kedua adalah enzim analitik. Nah, enzim analitik ini biasanya digunakan untuk menganalisis saja, jadi tidak digunakan untuk memproduksi produk. Jadi contoh enzim analitik yang biasanya dipakai adalah oksidase glukosa, galaktosa oksidase, alkohol dehidrogenase, heksokinase, muramidase, dan oksidase kolesterol. Jadi biasanya enzim analitik ini digunakan di lab begitu teman-teman untuk menganalisis biasanya untuk contohnya alkohol dehidrogenase ya. Alkohol dehidrogenase kan fungsinya untuk merubah etanol, dalam hal ini untuk merubah alkohol menjadi aldehid begitu ya. Di sini dari etanol menjadi asetaldehid. Nah, ada beberapa kasus di industri yang memang pembentukan alkohol itu pembentukan alkohol di produknya, di hasil samping produk yang dihasilkan itu tidak diinginkan. Jadi untuk menurunkan efek, karena kan alkohol lumayan cukup berimbas begitu kalau semisal kita berbicara terkait dengan mikroorganisme gitu. Jadi dia akan berpotensi merusak itu cukup besar begitu kalau alkohol, tetapi beda dengan aldehid. Kalau aldehid kan dia sudah cukup tidak poten begitu, sehingga kalau semisal kita campur dengan campuran yang ada mikroorganismenya dia jauh lebih aman, sehingga kita butuh alkohol dehidrogenase untuk proses itu, sehingga kita biasanya itu dilaksanakan di lab, di suatu meja analitis begitu, sehingga enzim-enzim ini dipakai di laboratorium begitu untuk mengecek kira-kira ada nggak toh alkohol yang terjadi begitu. Kalau misal ada, walaupun sedikit kita bisa gunakan alkohol dehidrogenase untuk merubah dia menjadi aldehid begitu. Kemudian yang ketiga adalah enzim untuk medis. Jadi digunakan untuk pembuatan obat-obatan begitu ya. Contohnya asparaginase ini untuk membuat ini sepertinya aspirin begitu ya, enzim untuk pembuatan aspirin, kemudian protease, lipase, dan streptokinase begitu. Jadi 3 ini adalah golongan utama enzimatis, enzim-enzim yang kita akan pakai begitu ya, yang dihasilkan secara komersial di pabrik pembuatan enzim. Nah, baik, insya Allah itu. Nah, sekarang kita masuk ke kinetika enzimnya ya, ke kinetika enzimnya. Secara kinetika enzimatis begitu, kinetika enzimatis itu sangat dipengaruhi begitu ya, sangat dipengaruhi dan sangat berpengaruh kepada laju reaksi enzim dan bagaimana hal itu dipengaruhi oleh berbagai kondisi fisik dan kimia. Jadi kalau sudah di dalam bioreaktor, kondisi fisik dan kimia itu nanti sangat dipengaruhi oleh kinetika enzimatisnya, sehingga kinetika enzimatis itu nanti juga akan mempengaruhi oleh suatu laju reaksi enzimatisnya, sehingga dengan studi itu, jadi ya dengan hubungan antara
kondisi fisik dan kimia tertentu akan mempengaruhi dari laju reaksinya, maka juga akan mempengaruhi suatu kinetika enzimatisnya, maka teman-teman kemudian muncul suatu studi yang membahas terkait dengan kinetika enzimatis, sehingga studi kinetika reaksi enzimatis berfungsi bertujuan untuk bisa memberikan informasi tentang mekanisme dasar dari reaksi enzim dan parameter lainnya yang mencirikan sifat-sifat enzim. Dan persamaan laju reaksi dari enzimatis akan dikembangkan. Jadi reaksi persamaan lajunya itu nanti dikembangkan, begitu diturunkan masuk ke dalam suatu persamaan-persamaan yang nanti bisa kita gunakan untuk menghitung waktu reaksi, kita bisa menghitung yield, kita bisa menghitung kemudian secara besarnya, mungkin lebih ke perancangannya, kemudian nanti ekonominya nanti seperti apa, desain bioreaktornya nanti seperti apa, sehingga sama halnya seperti merancang suatu reaktor, baik itu CSTR, FBR, dan yang lain sebagainya ya, teman-teman membutuhkan nilai K atau nilai kinetikanya untuk bisa menentukan desain, untuk bisa mendesain alat tersebut. Dan itu juga akan kita gunakan di bioreaktor. Jadi bioreaktor kita butuh kinetika enzimatis juga untuk memproses untuk memproses desainnya. Jadi kita bisa desain bioreaktor kalau misal kita tahu bagaimana kinetika enzim yang terjadi di dalam bioreaktor tersebut. Nah, secara proses begitu, substrat dengan produk itu nanti seiring dengan berjalannya waktu di dalam bioreaktor akan terjadi hubungan yang bertolak belakang ya. Karena yang pada dasarnya substrat itu di dalam bioreaktor akan berubah menjadi suatu produk. Jadi contohnya glukosa itu nanti secara lama-kelamaan dia akan berubah menjadi etanol kalau misal bioreaktor itu adalah bioreaktor untuk menghasilkan etanol teman-teman, sehingga ini adalah grafik hubungan antara produk dan substrat. Jadi semakin lama substrat itu nanti akan semakin rendah konsentrasinya, tetapi berkebalikan, jadi produk yang awal mula-mulanya itu tidak akan terbentuk, lama-kelamaan dia akan meningkat jumlah konsistensi dari komposisinya begitu. Nah, dengan adanya hubungan ini, dengan adanya hubungan substrat menjadi produk, maka reaksi kinetikanya kita bisa, reaksi kimianya kita bisa reaksikan, kita bisa tuliskan seperti ini, S menjadi P. Teman-teman insya Allah sudah pelajari sudah pelajari terkait dengan kinetika di reaktor, kinetika di TRK1 dan TRK2. Maka jika kita punya satu mekanisme reaksi kimia seperti ini, maka kita bisa menghitung laju substrat, dan laju substrat itu merupakan fungsi. Jadi laju reaksi substrat itu adalah penurunan konsentrasi substrat terhadap waktu, dan laju reaksi dari substrat itu kita juga bisa hitung dengan cara penambahan konsentrasi produk per waktu. Jadi kalau kita notifikasi adalah RS sama dengan min DCS per DT atau RS dengan DCP per DT, begitu. Teman-teman kedengeran nggak ya suara saya? Bisa chat mungkin, atau mungkin bisa sampaikan. Tidak turbulen dengan suara yang di luar ya? Kedengaran, Bu. Oke, yaudah nanti kalau semisal nggak kedengeran, teman-teman bisa chat ya. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Jadi ini adalah awal ya. Jadi persamaan awal yang nanti akan kita jadikan sebagai modal sebagai modal untuk menurunkan berbagai macam persamaan terkait dengan kinetika enzimatis. Jadi ada RS sama dengan DCS per DT dan RS DCP per DT. Kok bisa min di sini? Karena penurunannya substrat itu turun jadi lebih sedikit, sehingga kita tulis negatif. Sedangkan kalau CP kita positif karena seiring dengan berjalannya waktu dia
bertambah begitu, maka kita tetap positif ya. Jadi kita punya 3 reaksi, 3 bentuk persamaan awal untuk menjadi dasar begitu, menjadi dasar untuk menghitung kinetika enzimatis. Nah, di sini adalah grafik pengaruh konsentrasi substrat terhadap laju reaksi awal. Jadi laju reaksi awal terhadap laju reaksi substrat ya. Nah, jika kita mengukur, kita baca dulu, jika kita mengukur tingkat reaksi awal pada tingkat yang berbeda dari substrat dan enzim konsentrasi, kita bisa memperoleh kurva seperti yang ditunjukkan pada grafik di samping. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwa Rmax, gitu ya, Rmax ini adalah laju reaksi maksimum dari suatu enzimatis, gitu ya. Dari suatu reaksi enzimatis ini ada Rmax di sini. Jadi ini tuh kadarnya itu nanti akan naik. Jadi Rp ini adalah grafik peningkatan, gitu ya, peningkatan laju produk, begitu laju produk sampai nanti dia akan potongan di suatu titik maksimum. Nah, itu adalah laju titik maksimumnya, begitu teman-teman. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat yang pertama adalah bahwa laju reaksi begitu akan sebanding dengan konsentrasi substrat. Jadi laju reaksi akan sebanding dengan konsentrasi substrat ketika konsentrasi substrat berada dalam kisaran yang rendah. Jadi di reaksi substrat ini, jadi di konsentrasi substrat sama reaksi laju reaksinya itu nanti dia besarnya sama, begitu, besarnya sama, itu nanti lajunya sebanding ya, laju reaksinya sebanding dengan konsentrasi substrat, dan laju reaksi di dalam suatu reaksi enzimatis itu tidak bergantung pada konsentrasi substrat ketika konsentrasi substratnya tinggi, karena laju reaksi akan berubah secara bertahap dari orde 1 ke orde 0 karena konsentrasi substrat yang meningkat. Dan laju reaksi maksimum atau Rmax di sini sebanding, begitu ya, sebanding dengan konsentrasi enzim dalam kisaran enzim yang diuji. Jadi Rmax ini nanti pada dasarnya teman-teman dari 3 poin ini yang saya ingin sampaikan adalah bahwa Rmax ini bisa kita achieve, gitu ya, kita bisa sampaikan, kita bisa dapatkan pada konsentrasi enzim yang diuji, begitu. Pada saat konsentrasi enzimnya itu berapa, toh sekian, maka itu adalah Rmax yang kita bisa dapatkan. Nah, di sini dengan adanya penelitian ini kita punya, gitu ya, kita punya 2 parameter yang baru, yaitu Rmax dan Km. Nah, gimana caranya menghitung Rmax dan Km? Ternyata kita butuh, gitu ya, butuh hubungan antara CS nanti dengan waktu, gitu ya, CS dengan waktunya. Nah, nanti Rmax dan Km itu nanti kita bisa dapatkan di berbagai macam pendekatan. Nah, ini adalah beberapa referensi dari buku yang menunjukkan seberapa besar toh sebetulnya RP atau laju perubahan laju pembentukan produk dari suatu bioreaktor. Jadi RP, suatu laju reaksi pembentukan produk itu kita bisa hitung, begitu teman-teman, dengan cara kita membandingkan, gitu, membandingkan antara yang pertama Rmax kita kalikan dengan CS dibagi Km plus CS, gitu. Jadi Rmax tadi adalah laju reaksi maksimum yang bisa dilakukan, gitu ya, bisa dilakukan oleh enzim. Kemudian CS itu adalah konsentrasi substrat dan Km itu adalah konstantanya. Nah, Rmax dan Km inilah yang nanti kemudian akan kita hitung, begitu, yang akan kita bisa cari di berbagai macam hasil penelitian, begitu. Nah, di sini berkaitan dengan itu hubungan CS ini nanti kan sekali lagi konsentrasi substrat itu nanti lama-kelamaan yang awalnya tinggi menjadi rendah kan ya. Nah, pada saat konsentrasi awal yang mana CS itu nanti dia tinggi,
begitu laju konsentrasinya nanti konstan. Jadi ordernya itu 0, order reaksinya nanti 0, sehingga nanti setara dengan Air max. Tetapi pada saat dia berkurang, jadi pada saat konsentrasi CS itu rendah, maka laju nanti akan laju reaksi pembentukan produk nanti akan proporsional terhadap CS atau order 1. Ini catatan tambahan saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ini kan reaksi biasa, gitu ya, reaksi pembentukan produk dari konsentrasi substrat, ada Air max dan ada KM-nya. Nah, kemudian berbicara terkait dengan gimana kalau substrat itu ditambah enzim, gitu. Gimana kalau semisal substrat ditambah enzim, kira-kira persamaan enzimatisnya berubah nggak? Persamaan yang awalnya seperti ini tuh nanti dia berubah atau tidak? Ternyata yang awalnya kita tahu begitu ya, kita tahu bahwa laju RS itu sama dengan DCS, min DCS per DT atau sama dengan DCP per DT. Ternyata untuk laju kinetikanya itu nanti bertambah, teman-teman. Jadi ini adalah proses begitu ya, proses kinerja dari enzim. Jadi substrat kalau kita tambahkan enzim, dia nanti akan menempel. Jadi enzim itu nanti akan menempel di substrat, teman-teman. Enzim akan menempel di substrat. Enzim akan menempel di substrat, kemudian pada saat enzim itu menempel di dalam substrat, dia akan melakukan proses biokatalis itu ya, biokatalis, sehingga dia akan terjadi proses pembentukan produk. Jadi substrat akan berubah menjadi produk di sini. Kemudian nanti karena produk sudah tidak fit lagi terhadap enzim, maka enzim itu nanti akan terpisah, begitu ya, akan terpisah. Sehingga proses mekanismenya adalah seperti ini, di persamaan reaksinya akan berubah menjadi seperti ini. S plus E jadi ES dan ES menjadi P plus E. Nah, proses reaksi nomor 5 yang S plus E menjadi ES ini dia reaksinya bolak-balik, begitu ya, reaksinya bolak-balik, yang mana ES ini pada saat proses ES ini sangat bisa mungkin terjadi proses pemisahan karena kan dia fit ya, jadi enzim itu cocok dengan substratnya sehingga dia bisa gabung, bisa enggak, jadi tergantung dengan kondisi body dari enzimnya. Jadi dia reaksinya bolak-balik. Karena reaksinya bolak-balik itu, maka akan ada dua persamaan kinetika reaksi. Jadi ada K1 dan K2. Nah, sebaliknya untuk reaksi nomor 6 yang mana ES itu nanti pada saat enzim dengan substrat sudah bergabung, kemudian terjadi katalisis, biokatalisis, sehingga nanti dia substrat nanti berubah menjadi produk. Ternyata produk dia kan nggak fit lagi ya dengan enzim, maka akan langsung menjadi dua senyawa yang berbeda, dua struktur yang berbeda. Nah, ini reaksinya bukan reversible, dia nanti reaksinya irreversible, sehingga pada saat proses nomor 6 kita hanya punya satu persamaan untuk kinetika reaksi ES menjadi P plus E, menjadi K3. Jadi jika kita menggunakan enzim untuk membentuk suatu produk, begitu ya, suatu produk, maka akan ada 3 persamaan kinetika yang terjadi, begitu. Nah, sebelum kita lanjut ke penurunan persamaannya, ini seperti halnya ES log NK teori, teman-teman. Jadi ini adalah gembok dan kunci. Jadi enzim itu sekali lagi harus fit dengan substratnya. Dan substratnya juga harus sesuai dengan enzimnya. Jadi kalau semisal kita menggunakan enzim yang berbeda, begitu teman-teman, jika kita gunakan enzim yang berbeda, maka sebagaimanapun substrat itu, kita tidak akan bisa merubah dia menjadi suatu produk, karena dia memiliki yaitu kelebihan tersendiri. Jadi enzim harus sesuai dengan substratnya, begitu. Nah, untuk menghitung laju reaksi, untuk menghitung kinetikanya, terkait dengan log NK teori ini, kita butuh beberapa asumsi, teman-teman. Yaitu yang pertama, konsentrasi total enzim itu konstan selama reaksi.
Jadi CO selama enzim itu dia sendirian, kemudian dia ngikat dengan substrat, kemudian enzim itu lepas dari substrat karena dia sudah berubah menjadi produk, itu nanti asumsinya konsentrasinya tidak berkurang, jadi konsentrasinya sama. Jadi CEO, jadi konsentrasi enzim awal itu nanti akan sama, begitu ya, akan sama setimbang dengan konsentrasi enzim yang melekat di substrat dan konsentrasi enzim pada akhirnya, begitu. Nah, itu yang pertama, asumsi yang pertama. Kemudian asumsi yang kedua adalah jumlah enzim ini sangat sedikit, begitu ya. Jumlah enzim sangat sedikit dibandingkan dengan substrat, jadi persentasenya kecil, sehingga pembentukan kompleks enzim substrat, jadi pembentukan CES ini tidak menghabiskan substrat secara signifikan. Jadi karena enzim dengan substrat itu bedanya jauh, maka enzim cuma ngikat satu substrat aja, sehingga substrat yang lain nanti tidak akan terpengaruh, begitu. Nah, kemudian asumsi pendekatan yang ketiga adalah konsentrasi produk sangat rendah, sehingga kalau ada produk inhibisi itu nanti kita bisa abaikan. Jadi konsentrasi produknya sangat rendah ya, karena itu tadi enzimnya kecil, substratnya banyak, maka yang terjadi produknya adalah ya yang dilekati oleh si enzim, substratnya yang melekat di enzim lah yang nanti berubah jadi produk. Sedangkan untuk yang lain itu nanti dia tidak akan terjadi produk, begitu. Nah, ini adalah 3 teman-teman pendekatan untuk menurunkan suatu persamaan laju reaksi enzimatis. Yang paling sering dipakai adalah pendekatan Maclais-Menten, teman-teman, pendekatan Maclais-Menten. Terus ada juga 2 pendekatan yang juga dipakai, yaitu pendekatan Briggs-Haldane dan penyelesaian numeris. Nah, secara singkat ini penjelasan apa yang biasanya digunakan oleh Maclais-Menten, Briggs-Haldane dan numeris yang nanti pada dasarnya adalah memodifikasi, begitu ya. Memodifikasi persamaan nomor 5 dan 6 tadi. Jadi persamaan S plus E jadi ES dan persamaan ES menjadi P plus E. Nah, untuk pendekatan Maclais-Menten, teman-teman, pendekatan ini mengasumsikan bahwa tahap pembentukan enzim substrat, jadi pembentukan ES itu lebih cepat, begitu ya, jauh lebih cepat reaksinya dibandingkan pembentukan produk. Jadi pendekatannya Maclais-Menten, reaksi nomor 5 itu jauh lebih cepat dari reaksi nomor 6. Nah, kalau pendekatannya Briggs-Haldane ini mendekati bahwa perubahan konsentrasi intermediat terhadap waktu diasumsikan diabaikan. Jadi antara ES menjadi P dan S itu kan ada waktu ya, ada waktu selang. Waktu selang antara perubahan ES menjadi P plus E itu ada waktu intermediat. Nah, konsentrasi intermediat itu dihilangkan, sehingga nanti kita pakai sebutannya nanti pseudo steady, begitu, karena kan seperti steady state, tapi sebetulnya yang kalau kita cek laju persamaan nomor 5 dengan laju persamaan nomor 6 itu kan ada jedanya, begitu deh. Jadi sebetulnya ada, tetapi di Briggs-Haldane itu kita hilangkan, kita asumsikan 0, sehingga nanti dia pseudo steady, begitu. Kemudian yang ketiga adalah penyelesaian secara numerik. Nah, untuk yang nomor penyelesaian numerik ini nanti diferensialkan secara simultan saja. Jadi yang nomor 5 sama nomor 6 tuh nggak disederhanakan, ini berapa sih lajunya, dihitung satu-satu, dihitung secara detail, itu nanti dengan penggunaan penyelesaian secara numerik. Jadi biasanya numerik digunakan alat simulasi ya, di sini pakai simulasi. Yang Maclais-Menten dan Briggs-Haldane ini biasanya tidak simulasi, begitu. Oke, kita bahas satu-satu, teman-teman. Untuk pendekatan Maclais-Menten, kita cek persamaan 6. Jadi persamaan 6 yang tadi ya, saya mungkin butuh pentet memang, sebentar.
Oke, jadi untuk persamaan Maclaurin-Menten, pendekatan Maclaurin-Menten, ini yang persamaan nomor 6 yang ES itu ya, ES menjadi P plus S, P plus E, ini R-nya akan kita tentukan seperti ini ya, karena laju seperti persamaan awal tadi bahwa laju pembentukan produk adalah DCP per DT atau DCS per DT, min DCS per DT, ini nanti sama dengan ini karena K3 kayak ini ya teman-teman, K3, maka R itu adalah K3 kali CES, jadi K3 kali CES, itu untuk persamaan nomor 7. Nah kemudian persamaan ini menjadi persamaan baru, kemudian konsentrasi CS itu dinyatakan sebagai satuan molar atau kilomol per meter kubik atau mol per liter, sehingga konsentrasi ES berhubungan dengan konsentrasi, padahal ES konsentrasi enzim yang nempel di substrat itu nanti ada hubungannya begitu ya, berhubungan terhadap konsentrasi substrat dan konsentrasi enzimnya begitu, sehingga asumsi yang reversibel yang pertama tadi. Jadi kalau kita lihat dari persamaan yang kelima bahwa E ditambah S menjadi ES, ini bolak-balik kan ya teman-teman, dan ini ada K1 dan ada K2, maka K1 dan K2 kita bisa kalikan seperti ini, K1 terhadap ini E dan K1 CS kali CE, K2 terhadap ES gitu ya, K2 kali ES. Kita punya juga R sama dengan K3 kali CES. Lanjut. Nah, kemudian kita punya persamaan baru. Jadi R sama dengan K3 kali CES dan K1 kali CS kali CE sama dengan K2 kali CES. 7 sama 8 ini kemudian kita tambahkan begitu ya, kita tambahkan bahwa asumsi sekali lagi untuk melakukan pendekatan persamaan enzimatis adalah enzim itu total begitu ya teman-teman, total itu tetap, jadi FE in itu nanti harus sama dengan FE yang out begitu. Jadi enzim mula-mula, konsentrasi enzim mula-mula itu nanti setara dengan berapa toh enzim yang sisa, begitu tersisa, dan berapa enzim nanti yang nempel di substrat gitu ya. Jadi sama dengan CE0 sama dengan CE ditambah CES begitu. Nah, kita punya 3 persamaan nih. Jadi R sama dengan K3 kali CES begitu. Kita juga punya K1 kali CES sama dengan K2. Sorry, ini K1 kali CE kali CS ya. Kemudian K2 kali CES. Maka persamaan yang ini kita ubah begitu, kita akan substitusi menjadi seperti ini deh. Jadi hubungan CES, jadi intinya kita itu pengen ngitung begitu, seperti apa tuh bentuk CES itu tuh sebetulnya konsentrasi enzim yang nempel di substrat. Ternyata kita bisa gunakan persamaan 10 ini, CE0 kali CS dibagi K2 min K1 ditambah CS. Sehingga CES ini kita substitusi ke yang R sama dengan K3 kali CES itu. Sehingga CES ini nanti kita rubah begitu. Jadi K3 kali CES, CE0 kali CS per K2 plus K1 CS ini kan ini itu adalah CES ya, CES. Begitu. Nah, di sini kita bisa hitung bahwa K3 kali CE0 kali CS dibagi K2 min K1 plus CS itu sama begitu. Jadi R ini kan secara persamaan awal kan ini ya, R max kali CS per KM plus CS. Begitu. Jadi dari sini ini adalah pendekatan dari Maclaurin-Menten yang mana yang merupakan R max begitu, nanti seperti apa, KM-nya seperti apa kita cek. Nah, sehingga dengan persamaan ini kan mirip ya teman-teman. Jadi dia kan mirip persamaannya. Jadi R max kali CS, di sini saya mungkin hilangkan dulu ya. Kita lihat persamaan yang ke-11, fungsi dari ini
untuk membentuk R itu apa ya, mirip gitu. Jadi CS plus KM di sini. Sedangkan di sini K2 per K1. Maka KM, besarnya KM itu adalah besarnya K2 per K1. Sedangkan R max kali CS itu adalah K3 kali CEO kali CS. Berarti otomatis di sini K3 kali CEO dan R max itu sama, kan begitu ya. Ini mirip begitu, Dik. Jadi ini kita cek bahwa KM itu adalah K2 per K1 sama dengan K1 sama dengan CS kali CE. K2 tadi kan CS kali CE, K1 itu CES, maka sama dengan 1 per K equilibrium. Begitu. Jadi ini adalah konstanta kesetimbangannya. Begitu. Jadi KM itu nanti konstanta Maclaurin-Menten, begitu, dia nanti sama satuannya dengan CS ya, bisa mol per liter, bisa kilomol per meter kubik, boleh, begitu. Dan ketika KM sama dengan CS, ini ada beberapa catatan, R itu sama dengan setengah dari R max. Jadi KM itu sama dengan CS ketika R sama dengan setengah dari R max, dan KM merupakan parameter kinetik penting karena mencirikan interaksi enzim dengan substrat. Dan adapun satuan CE0, satuan K3 kali CE0 harus sama dengan R, yaitu kilomol per meter kubik. Jadi CE0 itu harus kilomol per meter kubik atau molar ya teman-teman, molar. Di sini juga harus molar. Jadi juga harus molar. Jadi nanti tergantung ordenya. Jadi ordenya kan 0 ya. Di sini tidak ada ordenya, sehingga K itu nanti adalah tergantung nanti ordenya berapa. Begitu. Nah, di sini dari sini kita bisa tahu bahwa bahwa untuk menghitung kinetika enzimatis kalau kita pakai kinetika biasa CSTR, kita kan butuh K saja, begitu teman-teman. Jadi hitung K, teman-teman bisa hitung R, teman-teman bisa hitung volume reaktor, kan begitu ya kalau CSTR. Tetapi kalau bioreaktor kinetika enzimatis yang akan kita gunakan. Maka yang akan kita pakai itu bukan K saja, begitu, Dik. Jadi bukan hanya K, tetapi kita butuh KM dan nanti adalah R max, gitu ya, R max. R max itu juga harus kita ketahui, sehingga nanti baru tahu V, baru bisa menghitung volume dari reaktor tersebut. Oke. Nah, karena persamaannya si Maclaurin-Menten itu mirip dengan Langmuir, yang mana theta sama dengan CA per K plus CA, jadi ini kan R sama dengan R max itu kali K, R max kali CS dibagi KM plus CS, begitu kan ya. Ini mirip persamaannya teman-teman, persamaannya mirip, sehingga kita akan bisa dekati, begitu ya, kita bisa dekati persamaan Maclaurin-Menten itu dengan persamaan Langmuir untuk menyelesaikannya. Jadi intinya untuk menyelesaikannya, persamaan Maclaurin-Menten itu adalah hampir mirip dengan persamaan Langmuir. Itu untuk Maclaurin-Menten. Nah, ini adalah untuk pendekatan Briggs-Haldane. Ini untuk proses penurunannya. Jadi kita pada saat reaksi ke 5 dan 6 tadi ya, bahwa apa tadi ya, K1 E plus S jadi ES, kemudian ES jadi P plus E. Ini adalah persamaan 5, ini persamaan 6. Teman-teman di sini ada K1, K2, K3. Nah, untuk persamaan 5 dan 6, kita punya data tadi ya, bahwa DCP per DT atau R sama dengan K3 kali ES untuk persamaan 6. Kemudian persamaan dari persamaan nomor 5, kita bisa lihat ini, R, begitu ya, R, kemudian min DCS per DT, K1 CS kali CE, dikurangi K2 kali CES. Nah, ini ya. Nah, kemudian pendekatan Briggs ini mengasumsikan bahwa
perubahan CES itu diabaikan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa konsentrasi intermediate enzim dengan substrat di pendekatan Briggs-Haldane ini dihilangkan, diasumsikan 0. Sehingga DCS per DT, DCES per DT yang mana ini adalah rumus untuk pengurangan begitu ya, DCS per DT berarti antara 15 dikurangi 14 itu dianggap 0 begitu ya, dianggap 0. Sehingga K1 dikurangi K2 dikurangi K3 itu nanti dia 0 begitu teman-teman. Sehingga persamaan yang ini kemudian dengan persamaan yang ini kita bisa substitusi begitu. Jadi ini kita bisa substitusi ke sini sehingga nanti menjadi K3 kali CES saja. Jadi pendekatannya menjadi seperti ini. Begitu. Oke. Nah, kemudian pendekatan dari Briggs-Haldane kemudian nanti akan kita turunkan kembali. Jadi kita tinjau neraca massa dari enzim tadi ya, CE0 sama dengan CE plus CES. Nah, CE dan CES-nya akan berubah begitu. Jadi CE nanti tetap, CES-nya berubah jadi CE0 dikalikan CS per K2 plus K3 per K1 plus CS. Sehingga setelah disubstitusi sedemikian rupa, maka untuk Briggs-Haldane reaksinya adalah seperti ini. Jadi Rmax-nya Briggs-Haldane itu adalah K3 kali CE0 begitu. Sedangkan Km-nya itu adalah K2 plus K3 per 1 begitu teman-teman. Sedangkan kalau Langmuir tadi atau si Briggs-Haldane tadi, untuk Michaelis-Menten tadi, Rmax-nya adalah K3 kali CE0 sama ya dengan Briggs-Haldane, hanya saja yang membedakan adalah Km. Km-nya mereka adalah K2 per K1, jadi di situ nggak ada K3. Jadi kalau di Briggs-Haldane kan K2 per K1, K2 plus K3 per K1, sedangkan kalau Michaelis-Menten itu Km-nya adalah K2 per K1. Jadi nggak ada plusnya. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan antara si Briggs-Haldane dengan Michaelis-Menten, teman-teman. Jadi kalau KM-nya Michaelis-Menten cuma K2 per K1, kalau Briggs-Haldane adalah K2 plus K3 per K1. Begitu, jadi lebih banyak yang ditinjau gitu ya, lebih kompleks sedikit Briggs-Haldane dibandingkan si Michaelis-Menten. Oke. Nah, dari mekanisme tersebut, ini untuk penyelesaian numerik ya teman-teman langsung masukkan apa adanya ya kalau untuk penyelesaian numerik. Jadi teman-teman tinggal masukkan persamaan-persamaan hubungannya, diferensial dari persamaan umumnya yang persamaan 56 tadi, yang E plus S jadi ES, kemudian ES jadi P plus S, akan membentuk 3 persamaan ini. R sama dengan DCP per DT sama dengan K3 kali CES, kemudian R sama dengan sama dengan DCES per DT itu K1 CS kali CE min K2 kali CES dikurangi K3 kali CES itu, dan kemudian ada DCES per DT sama dengan min K1 CES CE K2 plus tambah K2 kali CES. Nanti persamaan ini kita masukkan ke proses simulasi. Nanti langsung bisa diturunkan, langsung bisa dapat begitu. Kalau untuk penyelesaian numerik pakai alat, pakai bantuan software. Tetapi kalau Briggs-Haldane dan Michaelis-Menten itu tidak, gitu ya. Nah, ini ada beberapa sedikit evaluasi parameter untuk Michaelis-Menten. Untuk Michaelis-Menten yang pertama adalah tingkat awal reaksi, begitu ya. Tingkat reaksi awal dihitung sebagai fungsi konsentrasi substrat. Kemudian intinya itu nanti Michaelis-Menten itu kita bisa grafik, kita bisa plot teman-teman. Itu yang kita bisa plot Michaelis-Menten itu menjadi
di persamaan linear, begitu ya, persamaan linear. Kita bisa cek begitu dengan untuk mengekspresikan persamaan linear dari Michaelis-Menten tadi, itu kita bisa sampaikan karena intinya kita butuh berapa toh KM-nya, berapa toh Air Max-nya, kan seperti itu ya. Padahal kalau dari sisi penelitian, gitu, dari sisi penelitian kita dapatkan data itu hanya konsentrasi substrat mula-mula, konsentrasi substrat akhir, gitu ya, konsentrasi substrat akhir atau konsentrasi produk, kan begitu, dan waktu, kan begitu ya. Jadi data penelitian itu yang bisa kita cek itu ini deh, gitu. Sehingga kita bisa hitung begitu, kita bisa hitung berapa tahu KM dan Air Max-nya dengan bantuan Michaelis-Menten dengan cara kita plotkan datanya dengan grafik begitu ya, dengan linearisasi grafik. Nah, dengan persamaan yang cukup kompleks dari Michaelis-Menten tadi, yang ini R max kali CS dibagi KM plus CS, ini ternyata untuk membuat dia menjadi persamaan linear gitu, persamaan linear, ternyata kita bisa dekati dengan 3 persamaan gitu ya, dengan 3 persamaan. Hubungan antara CS per R, 1 per R dan R dengan persamaan-persamaan yang melengkapi begitu. Nah, persamaan-persamaan ini kemudian kita bisa lakukan proses slope dan intercept. Dari sini nanti kita bisa temukan berapa toh KM-nya, berapa toh slope-nya dari pendekatan tersebut. Jadi plot-plot ini disebut dengan Langmuir, Lineweaver-Buck, dan Eddie-Hofstee. Jadi kalau Eddie-Hofstee adalah yang ini Eddie-Hofstee, kemudian Langmuir itu 1 per R max dan KM ya. Ini adalah Langmuir. Di sini nanti adalah Lineweaver-Buck. Lineweaver-Buck berarti R ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Insya Allah ini nanti saya akan selesaikan teman-teman, jadi mungkin pemaparannya sampai sini, ini sudah langsung bisa masuk latihan teman-teman, jika bisa langsung nanti masuk latihan di video saya yang selanjutnya. Jadi datanya cukup teman-teman punya berapa tuh konsentrasi substrat, gitu ya, konsentrasi substrat dan lajunya R-nya. Nanti teman-teman bisa tahu R max dan KM-nya dengan cara pemlotingan grafik ini. Jadi ada Lineweaver-Buck, ada Eddie-Hofstee, dan Langmuir atau nanti Michaelis-Menten itu nanti sama halnya. Begitu. Mungkin itu dulu teman-teman, karena kebetulan sudah OTW ke makam tetangga saya, jadi saya akan nyusul. Sekali lagi saya nanti mohon maaf karena mungkin kuliahnya cepat begitu ya. Nanti video selanjutnya berkaitan dengan gimana caranya ngitung ngeplotnya, ini insya Allah gampang. Untuk kalau udah sampai ngitungnya di Michaelis-Menten insya Allah mudah. Nanti teman-teman tinggal lihat grafik, tinggal ngeplot grafik berapa persamaan persamaan garis yang ditimbulkan, kemudian nanti teman-teman bisa tahu nih berapa KM-nya, berapa R max-nya. Nah, insya Allah untuk itu saya akan susulkan videonya ya. Insya Allah untuk teorinya cukup itu, karena ini nanti lebih kepada pendekatan plotting-plottingnya dari Michaelis-Menten dan Eddie-Hofstee dan Lineweaver-Buck begitu. Nanti untuk selanjutnya ini bisa teman-teman pelajari, karena ini hanya bentuk persamaan, tidak kita tinjau lebih lanjut untuk bioreaktor. Nanti teman-teman bisa desain alat ini begitu ya, desain untuk reaktornya di mata kuliah reaktor kimia begitu. Saya akan sampaikan juga sisa materinya di video selanjutnya ya teman-teman. 11:30, oke. Baik, kita mungkin akhiri. Insya Allah ini datang semua ya kalian, jadi saya bisa presensi langsung. Sebentar saya cek dulu.
Oh, ada 36 ternyata. Jadi ada 2 orang yang nggak hadir. Oke, teman-teman, saya presensi sebentar untuk ini. Nanti saya susulkan ya, teman-teman, untuk cara menghitung dan materi lanjutannya. Tolong disiapkan untuk gateway-nya. Oke. Ini kodenya, teman-teman silahkan untuk melakukan presensi. Bagi yang mungkin gabung Zoom-nya bisa chat saya ya, kalau misal nanti kesulitan untuk presensi, nanti bisa saya bantu untuk presensi manual. Baik, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti saya akan